Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Pagi ini, Sabtu 9 Agustus 2025, saya Pendeta Marta Ulina mengajak jemaat Tuhan dimanapun berada untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode GKO dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M. Firman Tuhan pagi ini diambil dari Efesus pasal 2 ayat 21 sampai 22 dengan tema GKO Bait Allah yang hidup dan bertumbuh. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, kami mengucap syukur untuk kemurahan kasih Tuhan yang memberikan kami kesempatan untuk kembali menjalani hari yang baru dalam pertolongan Tuhan. Sebelum kami lebih jauh beraktivitas di sepanjang hari ini Tuhan, kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu. Kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Urapi kami, tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dalam Efesus 2 ayat 21 sampai 22, demikian bunyinya. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Dari bacaan tadi, kita mau menggali isi Alkitab dengan dua pertanyaan. Pertama, bagaimana gereja menjadi bait yang bertumbuh? Kedua, bagaimana gereja menjadi bait yang dibangun? Melalui pembacaan kita hari ini, kita mendapati jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi, bahwa gereja dapat menjadi bait yang bertumbuh dan dibangun ketika gereja berada di dalam Dia, juga menjadi tempat di mana Allah berdiam. Artinya, gereja hidup dan bertumbuh adalah gereja yang berakar pada Kristus sebagai pusat dan menjadi tempat Allah berdiam dan dapat ditemui oleh mereka yang membutuhkan pertolongan tangannya, kasih-Nya, damai sejahteranya. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada setiap kita bahwa gereja bukan soal bangunan fisik. Gereja bukan sekedar tempat berkumpul, tapi merupakan tubuh yang hidup dan bertumbuh sebagai tempat di mana Allah berdiam melalui Roh Kudus. Tentu saja, dalam ruang lingkup yang paling kecil, gereja berarti setiap kita, setiap individu yang mengaku sebagai murid Kristus. Dan dalam ruang lingkup yang lebih luas lagi, tentu saja gereja bicara sebagai sebuah kesatuan yang bernama GKO, di mana kita pun menjadi bagian di dalamnya. Apa ciri dari gereja yang menjadi bait Allah yang hidup dan bertumbuh? Dan sudahkah kita sebagai pribadi dan gereja menjadi bait Allah yang hidup dan bertumbuh itu? Di ayat yang ke-21 kita bisa melihat bahwa gereja yang hidup dan bertumbuh adalah gereja yang umatnya menyadari panggilan Allah dan bersedia hidup dalam pimpinan Roh Kudus, serta berperan aktif dalam membangun persekutuan yang memuliakan Kristus. Gereja sebagai bait Allah yang hidup dan bertumbuh ini tentu saja bukan bicara soal jumlah semata, namun lebih kepada kualitas hidup kita yang makin serupa dengan Kristus. Di ayat yang ke-22 ditegaskan di sana bahwa setiap kita memiliki peran, punya tugas dan tanggung jawab. Untuk apa? Untuk bersedia dibangun di atas dasar Kristus sebagai pusat, dengan cara hidup dalam kekudusan dan taat pada pimpinan Roh Kudus. Dengan demikian, kita semua, setiap orang percaya, menjadi batu hidup yang disusun menjadi bait Allah yang hidup dan bertumbuh, tempat di mana Allah berdiam dan menjadi tempat di mana orang datang untuk mengalami perjumpaan dengan Allah. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita cek kembali, apakah hidup kita saat ini sedang dipakai untuk membangun bait Allah? Atau ternyata saat ini kita sibuk dengan agenda-agenda pribadi kita,
dan melupakan panggilan Allah dalam hidup kita. Baik sebagai individu maupun secara sinodal, biarlah kita, GKO, menjadi bait Allah yang tumbuh dan hidup dengan cara berakar dalam Kristus, semakin hari semakin kuat dan dalam, agar kita menjadi tempat kediaman Allah, di mana semua yang memerlukan kasih Tuhan boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui cara hidup kita yang mengasihi Dia. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, hari ini firman kebenaran mengingatkan setiap kami. Sudahkah kami, baik pribadi maupun sebagai gereja Tuhan GKO, sudah menjadi bait yang bertumbuh? Sudahkah menjadi bait yang dibangun? Dan Tuhan rindu agar kami dapat menjadi bait Allah yang hidup dan bertumbuh. Bukan bicara tentang kuantitas, tapi kualitas hidup kami, kualitas iman kami, di mana Allah dapat dengan leluasa berdiam di dalamnya, dapat dengan leluasa memerintah dan berkuasa di dalam seluruh kehidupan kami, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan berorganisasi GKO. Tuhan, tolonglah kami GKO. Tolonglah kami umat-Mu. Tolonglah kami gereja-Mu, agar kami dapat terus bertumbuh menjadi bait Allah yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Tolong kami ya Allah. Inilah hidup kami. Kami percaya Engkau Allah yang memelihara kehidupan gereja-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, dan biarlah damai sejahtera Allah memelihara hati dan pikiran kami. Amin. Demikianlah renungan kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.